Definisi cobaan dicobain. Gue beli motor yang super nyusahin. Semenjak pulang dari Vietnam, kalau kalian tahu, gue itu emang kepengen banget motor satu ini teman-teman. Bahkan kemarin itu sampai kita pinjem sama Honda motor test drive SH150. Semenjak saat itu, semenjak gue bikin video itu, gue bener-bener terngiang sama motor ini. Dan akhirnya butuh waktu lumayan lama, masih sebulan kali ya, untuk nyari unit motor ini. Nyari yang mulus muahal, ya kan, karena emang susah. Akhirnya dapat yang sesuai budget, kondisinya oke aja. Gue nggak bilang jelek, kilometer 60.000 teman-teman. Tapi ternyata motor ini sangat-sangat menyusahin teman-teman. Nyari-nyari partsnya sangat-sangat merepotkan. Dan kali ini kita mau lihat parts mana yang perlu kita beli. Kondisinya kita lihat dulu kayak gimana, ya kan? Jadi ini kita lagi di Makmur Jaya, ya kan? Akan diutak-atik sama Demong. Motor ini kondisinya emang aslinya warna merah, teman-teman. Dulu tuh masuk tuh hitam, putih, merah. Warnanya merah tapi sudah repaint. Jadi kita bisa melihat banyak banget bercak-bercak bekas repaint, ya kan? Terus juga yang repaint sebelumnya juga kayak agak berantakan karena emblemnya bocor-bocor merah-merah gitu. Kita kan bisa lihat. Bodi kasar sih udah demek banget. Semua bodi kasar udah demak, bodi halusnya udah beberapa mulai renggang. Jadi ini memang ya motor kilometernya 60.000. Ya wajar sih ya kayak motor 60.000 ya kan. Untuk berapa tahun berarti? Hampir 10 tahun, 60.000. Jadi kira-kira ya setahun nggak nyampe 10.000 ya. Setahun 6.000 oke lah ya. Oke lah sebenarnya. Terus ban. Ntar kalian akan gue ceritain bannya ini ngerepotin banget. Ini ban juga udah tua ya, beberapa tahun lah ya. Jadi udah agak keras. Shock kayaknya perlu di reborn ulang. Terus ya kelihatan lah motor ini kalau motornya tuh bukan motor yang ditaruh di garasi. Ini motor yang kepake banget si SH-nya ini teman-teman. Ini salah satu hasil repaint yang kurang rapi, ya kan? Catnya bleber teman-teman. Tuh, ya kan? Gak lurus kan, pantulan garisnya tuh gak lurus. Set. Nah tuh, ini salah satu contohnya nih. Tenang, nanti dibenerin. Kita lihat dashboardnya sekarang. Nah, ini sudah bener teman-teman. Tuh, udah normal. Karena kemarin ini sunburn. Untungnya teman-teman dari SPD bisa benerin. Ini before after kan bisa lihat cakep banget, ya kan. Ini juga udah mulai ya, udah banyak baret-baret halus, ya kan. Terus nih topi depan bekas dicat, nggak bener ngecatnya. Spion nggak ori. Nyari spion orinya juga susah. Untungnya ada Lord Adi, kita udah nemu. Terus tombol-tombol udah mulai hilang-hilangan semua, logo-logonya. Untungnya tombol-tombolnya ada persamaannya di sini. Yang beda ini nih. Di sini jarang nih blank ini nih. Terus dek kasar seperti gue bilang tadi, dek udah demek banget nih, lihat deh. Nih. Ya kan udah rusak nih. Ini bekas dicat nih. Kulit jeruknya hilang kan? Ini kulit jeruknya ada, ini nggak ada. Nih kalau kalian mau ngecek-ngecek motor, ini kalau udah kulit jeruknya nggak sama gini, berarti udah jelek. Cuma tenang, nanti kita akan berusaha untuk mencari bodi kasar dan bodi halusnya. Tapi sebelum itu, coba kita nih knalpotnya nih. Ini knalpotnya, ini beda. Shocknya surprisingly aneh banget. Ini shocknya itu kira-kira seukuran ADV teman-teman. Untuk Matic yang beginian doang. Jadi kalau pakai PCX jadi pendek banget. Ini sekitar 380 sampai 390. Jadi ini cukup berbeda. Nih, box udaranya, filter udaranya nggak ada samaannya. Terus bentukannya juga udah pernah, ini juga pernah dicat ulang nih. Halus kasarnya nggak sempurna. Ini CVT jeroannya ada yang beda. Fan belt sama makoknya ini lebih gede daripada 150 lainnya. Jadi emang ini motor menyusahkan ya teman-teman ya. Nih, ini nggak ada klip-klipannya. Banyak yang nggak ada ya. Ya gitulah teman-teman. Jadi ini emang lumayan beli motor nggak murah-murah banget lagi untuk motor tahun 2017. PCX tahun 2017 sekarang berapa second? Oh sebenarnya mepet ya sama harga PCX second. Betul, tapi kan harga dirinya yang beda. Oh benar. Katanya ini di Indonesia nggak nyampe 30 unit atau 40 unit katanya. Gue nggak tahu. Gue bukan berusaha menggoreng ya teman-teman. Tapi kalau harga naik ya nggak apa-apa, bagus. Ntar gue jual bisa lebih mahal. PCX sama SH di Indonesia. Apa? Kalau status sosial PCX itu menandakan orang kaya. Benar. Kalau SH orang kaya banget. Wah, bukan gue yang ngomong. Percaya apa nggak teman-teman? Untuk mencari part ini itu butuh 2 minggu lebih. Untuk sebuah ban, gue butuh 2 minggu. Dan itu baru ban depan aja. Bulunya masih ada kan? Masih baru. Nih.
Bukan, tunggu dulu. Udah, aku cepet ah. Males. Sama aja lu jokesnya sama bosnya. Anjir. Bete banget dah gue dengerinnya. Bisa aja lu, demong. Ah. Ini bannya beda tipenya nih. Ini Venom, ini apa ya lagi? Oh, ini Storm, tuh kan. Jadi ini ban depannya itu 180/16, ya kan. Ban 16 tuh samaannya, sebenarnya yang 16 tuh ada Skywave, ada Nuvo. Cuma mereka tuh kecil-kecil. 90-80 udah bisa. Ini peleknya lebar. Pakai 90-80 jadi aneh. Emang harus 180/16. Nyari 180/16 buat depan itu repotnya, Masya Allah, teman-teman. Ribet banget nyarinya. Ini nunggu 2 minggu. Bahkan lebih dari 2 minggu karena gue sebenarnya nungguin yang belakang sekalian. Tapi belakangnya nggak datang-datang. Jadi ini sulit. Untungnya beberapa merek ban itu masih ada Swallow. Bridgestone hanya bikin yang belakang. Jadi ya keterbatasannya di sini. Jadi beli SL150 ini memang khusus untuk orang-orang yang sudah siap repot. Jadi sekarang mau diganti dulu ban depan sembari ngerjain yang lain. Bahkan untuk disnya aja, ini gue nggak tahu samanya sama apa. Jadi ini baut 4, cuman baut 4-nya lebar banget. Istilahnya kalau anak mobil PCD-nya jauh, 4 jauh. Tuh, beda sama 4-nya apa Mio, Vario tuh beda teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang, ini motor ngerepotin. Kalau nggak siap, jangan dah. Jujur, ini kalau tar habis gimana nyarinya nih? Kita lihat bodinya. Lo pengen ngerusak gue. Awas lu ya, ada yang patah nggak? Oh, ini? Iya. Oh iya, pantesan agak renggang. Ini harus beli baru ya? Enggak sih, masih bisa di tukang cat, masih bisa nih. Diapain? Di solve. Coba kita cek harganya ya, kalau nggak mahal beli baru aja. Terus apa lagi? Nggak ada? Ini masih lengkap. Oke, lanjut. Satu nih, foto dulu soalnya buat pesan. Oke, lanjut. OBH Kombisa Set. Kenapa? Itu lagunya nyebelin sih, ngiang banget, jujur. Kita lihat, lepas bodi yang sebelah. Nah ini kata nih guys, ini udah renggang nih. Ini salah satu yang bikin bunyi-bunyi nih biasanya nih. Nah kalau bodi halus itu enaknya masih bisa dicat ulang. Bodi kasar, gue tidak pernah menyarankan untuk dicat ulang. Karena nggak bisa balikin teksturnya lagi tuh loh. Kelip-kelipannya sama lah, kelip-kelipannya. Ini loh, yang keren tuh soknya gede banget tuh. Soknya bobek banget, lebih gede daripada soknya PCX. Jadi ini makanya kenapa motor ini mantap sekali. Ininya tuh lebih gede dari punya PCX, teman-teman. Gokil. Kita cari lagi persamaan-persamaan atau perbedaan apa lagi yang ada di motor ini. Dua sebelah sini patah guys. Tuh. Ini dulu yang ngecat nggak ngelepas klipnya. Ini ngecatnya agak ngasal deh kayaknya. Harusnya dilepas dulu klipnya, tapi ini klipnya ikutan kecat. Gak tau gue nih ngecat di mana. Oke, foto dulu. Cuman ini asli merah nih memang. Oke, next. Kita buka sebelah mana lagi? Awas lu. 3 patah. 1, 2, 3. Ini enggak ya? Enggak ada. 3 Sam yang patah Sam. Kayak hati lu. Foto lagi. Jadi memang kita harus mendata mana yang rusak, mana yang benar. Kalau dia sih lainnya kayaknya enggak ya? Itu doang kan? Ini doang. Tameng depan? Nggak ada ya? Ini enggak ada. Sini depan, sini dek sini nggak ada kan? Jadi 3 item yang harus kita beli. Gue ada price list ya, coba ya kita cek ya. Ntar dulu Sam, kita lihat Sam. Mahal murah menurut lo? Bodi halus. Coba ya kita lihat ya, nih 64300 K7. Oke, listnya belum lengkap. Bodi samping tadi mana? Dek samping 64322 K77 V00. Berapa ayo? Ini harga ori dari Honda ya? Berapa? Harga ori dari Honda? 400. Harga ori dari Honda berapa menurut lo? 800.000. Kalau dari price list Hondanya, cover L, floor di 226.000. Jauh. Mana yang sebelah berarti cover R kan? Cover R 230.000.
Jadi seharusnya body halusnya harusnya nggak semahal itu ya. Coba ini cover FR top. Ini berapa? 3,5. Iya. 3,5. 3,5. Gope. 319.000. Ntar Jen, kita Jen. Jadi ternyata motornya mahal, harga partsnya oke lah. Tapi namanya Honda, bukan Honda kalau nggak inden. Udah Honda Vario aja inden. Ini SH, CBU Vietnam. Pikiran mana? Dari tulisannya ya. Jadi lu bayangin dah, Honda terus CBU lagi, Vietnam lagi, langka lagi. Si ada tuh yang ngestok, kagak ada lu buka Tokped, lu buka Shopee kagak jadi, kagak bakal dapet. Kita harus inden. Berarti kita ke Vietnam. Atau kita ke Vietnam, ya emang Vietnam sekarang, ayo. Udah keluar negeri. Oh benar. Mas Ang berarti udah bisa just tip ke Vietnam cari body SH ya? Bener. Benar. Keren, keren Mas Ang. Engine mounting, komstir apa engine mounting? Komstir, kita buka komstir sekarang. Lu ngapain lu? Standing. Ini mau Willy lu kayak gue lihat-lihat. Jadi tadi ban belakang Kan ban depan tadi udah pakai swallow tuh. Gak mahal sih 300.000. Standar lah. Ban belakangnya repot. Ya kan, ban belakang repot. Gue nyari lah ban belakangnya. Ada nih yang ready stock Pirelli 2,5 juta. Yuk, buka aja. Ini mau ngapain? Gue udah siap mau bantuin. Si ngerti gue bantuin ngapain. Si tahu tuh gue. Si tahu gue suruh ngapain. Mau ngapain sih? Bang Di. Ya betul, emang gua kalau itu. Karena itu Sugoi jualan di sini. Sugoi emang jualan di Makmur. Susah kan komstir? Semoga sama ya. Dibongkar gak ada yang sama. Iya lo udah coba-coba bongkar kagak ada yang sama. Yang gua baru sadar ya guys. Kayaknya nih. Kalau di Thailand, Jepang, orang tuh nggak lazim ganti komstir. Kayak di sana bengkel kaki, bengkel komstir nggak bakal laku di sana. Mulus. Komstir ini rusak tuh gara-gara di Indonesia jalannya jelek. Kalau jalannya mulus tuh, kemarin tuh kayak kalau ke Jepang gitu nggak ada tuh bengkel kaki-kaki. Watashiwa bengkel kaki-kaki gitu nggak ada tuh kemarin. Kagak ada sana, kagak ada yang jalannya mulus banget. Berarti ribbon itu nggak ngaruh ya di sana ya? Kayaknya enggak deh. Jadi kayak ya gitulah guys, jalanan jelek di Indonesia korbannya komstir kayak kaki. Sabar-sabar aja ya kita. Ternyata kata Demong, komstir, oke lupa gue namanya. Komstirnya sama kayak PCX. Iya. PCX yang Al Honda. Biasanya sama semua. Vario, PCX, emang sama Vario sama PCX sama emang? sama. Sama ya? Untung sama. 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 Bener ya? Iya. Ya, walaupun motornya aneh, untungnya ini sama. Again, ini bagian yang perlu diganti rutin di Indonesia. Kecuali kalian motornya cuma dipakai di area-area BSD doang, gitu yang jalan yang mulus, SCBD doang gitu. Ya kalau ada di luar itu emang harus dihitung bener sama dia. Sama, confirm sama. Takut dia. Make sure. Takut dia, gue tahu banget dia takut. Tapi ininya beda ya. Apa itu? Ininya beda kan? Tingginya Iya. sama PCX beda. Beda. PCX lebih panjang. Nggak, gue mikirnya siapa tahu ada yang mau pakai buat Vario ininya gitu. Oh iya, benar. Tapi ribet gila. Ribet. Jujur ribet. Jujur. Oke. Yaudah Bapak Demong silakan dipasang kembali komstirnya. Bahkan spion aja, ini juga tidak semudah itu teman-teman. Ini yang dari motornya kita lepas. Ini dari Lord Adi. Ini beli bekas. Bekas aja 2,5. Ini si Honda ternyata dari mana? Oh ini ya. Bekas nih. Bekasnya lumayan mulus lah. Enggak sih. Sementara ya. Sementara. Kita mau pasang ini. Nanti kita cari. Tolong. Kita cari yang barunya. Semoga masih ada. Jadi beberapa parts itu gue lagi nyari sama Hondanya, kita cari, nggak tahu di mana, nemu apa enggak. Semoga ada ya, semoga. Beda nggak sih? Tipis nggak sih, lumayan beda sih. Lebih gede, bebek banget yang ini emang.
Kali ini SH-nya memang nggak mau dibikin kayak modif banget gitu. Lebih ke arah restorasi aja. Yang modif-modif banget udah biarin di ADV sama Vario aja lah. Hah? Iya, Scoopy. Scoopy gua masih ada kan? Masih. Mana tadi? Tara. Tenang. Scoopy-nya akan segera terselesaikan. Tinggal nunggu ngecat body aja. Ini yang menantang tanggal 4. Ini yakin ini berani melawan stylo gua. Mana jokinya? Lah, jokinya kan masrang. Oh iya benar. Ini spek head-on. Titanium. Apa kalau di track tuh bukan masalah head-on, masalah skill. Anjay. Lah, jadi tinggal satu kalsonnya. Di dalam satunya. Oh, spionnya gede juga yang ini. Ya, jadi memang satu hal yang belum gua coba dan gua nggak tahu rusak apa enggak itu adalah idling stop ya. Tahu deh rusak apa enggak di motor idling stop ya. Tapi ya perjalanan SH-nya restorasinya masih lumayan mahal. Bukan lumayan panjang. Panjang sih enggak, mahal iya. Nanti kita akan spill lebih jauh lagi tuh, habis ini akan dirakit dulu dan habis itu akan kita cobain lagi motornya. Karena kita belum ada sesi test drive-nya kan. Tungguin aja, ikutin terus video. Ya, namanya juga cobaan dicobain teman-teman. Jadi ini motor sudah tidak berubah. Sama aja kayak yang tadi teman-teman. Ban baru, masih banyak baret-baretnya. Karena memang masih panjang perjalanannya teman-teman. Body-body belum nyampe, spion aja yang baru diganti nih, ya kan? Body-body segalanya total habis berapa nanti akan gue jelasin di video berikutnya. Tapi sebelum itu, kita test ride dulu kali ya. Ini ganggu dah, jujur. Gak bohong, tar dulu. Kita akan coba test ride dulu. Kita nyobain dulu nih, ya kan? Udah ganti engine mounting, udah ganti komstir, rasanya kayak gimana? Satu alasan kenapa gua ngambil SH ini karena motor ini adalah enak banget. Nggak bohong, enaknya seenak itu. Ya walaupun ini kondisi gua udah second, perlu diutak-atik lagi biar lebih enak. Tapi nggak apa, kita cobain. Oke? Kita cobain SH-nya. Taruh helmnya mana? Oh iya sana. Jadi gimana sih overall Honda SH? Kenapa gue beli Honda SH? Ini karena emang ini enak banget teman-teman. Memang motor ini tuh motor yang berat, tapi gara-gara berat itu tuh ngelewatin jalanan jelek tuh jadi antep banget rasanya. Beneran deh. Ini motor ya enak. Udah ganti komstir lebih enak lagi. Tapi kayak suspensi depan pengen gue rebound ulang. Klakson wah kencang. Klakson mobil. Ini yang terjadi kalau pakai klakson mobil di motor. Wah kencang. Dan ini karena masih keluarga Honda yang 150 cc, jadi mesinnya tuh halus banget, nggak ada geter-geter ya. Tuh, wah enak halusnya, halusnya. Kalau ditanya ini motornya kenceng apa enggak sih teman-teman. Ya standar Matic 150 bos berapa sih kencengnya gitu. Ditambah ini motornya lebih berat ya kan. Ya jadi emang ini motor yang kalau dalam kota cukup. Ya kan, nggak yang kayak wah brutali kencang gitu sih nggak. Tapi ini motor yang santai, enak banget. Antepnya tuh loh yang bikin beda. Wah, enak suspensinya, parah. Jadi pastikan kalian subscribe karena perjalanannya masih jauh teman-teman. Kita akan bikin insya Allah sebisa mungkin motor ini hampir kayak baru, biar looks-nya cakep banget. Jadi jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, dan gue butuh saran dari kalian. Kalau mau di repaint, enaknya kita repaint warna apa ya? Saya sampai jalan, akhir video guys. Bye-bye.